Waalaikumsalam Bu Mei. Ih, kebetulan sekali ya bertemu dengan Bu Mei. Kemari dulu Bu Mei, ada hal yang ingin saya bicarakan. Apa gerangan, Bu? Sepertinya penting. Sebelumnya saya mau tanya dulu gimana kabar Bu Mei? Alhamdulillah, Bu Rinda, lihat selalu sehat. Apakah ada hal lain yang akan Ibu Rinda kemukakan untuk saya? Alhamdulillah kalau begitu. Apakah Bu Mei berkenan meluangkan waktunya sebentar saja? Saya hanya ingin tahu apakah bisa meringankan beban Bu Mei atau tidak. Oh iya, silakan Bu Rinda, santai saja. Kalau boleh tahu, tujuan yang akan dibahas oleh Bu Rinda, apakah bersifat pribadi atau tentang pembelajaran? Saya rasa ini sangat penting untuk kelancaran dalam proses pembelajaran Bu Mei. Oh, baiklah. Terima kasih, Bu Rinda. Hmm, Nih, sebelumnya saya mau bertanya ke Bu Mei, apa yang Ibu rasakan pada situasi saat ini? Hmm, Sepertinya saya sedang bingung, Bu. Begini ya Bu Mei, sesuai pengamatan saya, di kelas Bu Mei ini masih ada orang tua yang berada di kelas. Apakah Bu Mei mengalami kesulitan untuk menyuruh orang tua murid itu keluar? Nah, terus apakah udah sesuai dengan kesepakatan sekolah itu? Begini ya Bu ya, saya sudah mencoba beberapa kali menginformasikan kepada seluruh orang tua di kelas saya untuk hanya mengantarkan peserta didik lewat hanya di depan gerbang saja gitu loh Bu. Tapi itu dia, saya tidak tahu kenapa ya orang tua murid itu yang satu tidak bisa mendengarkan apa yang telah saya bicarakan. Kalau begitu, apakah kesepakatan kelasnya sudah diketahui oleh semua peserta didik? Sudah Bu, bahkan kesepakatan itu dibuat dengan peraturan yang sudah saya jelaskan juga kepada peserta didik. Terus, apakah kesepakatan kelas sudah Bu Mei jelaskan dengan melibatkan orang tua murid? Iya Bu Rinda, sudah juga. Bahkan setelah selesai mengadakan kesepakatan kelas dengan peserta didik, besoknya saya berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengkaji ulang apakah kesepakatan kelas tersebut dan keyakinan yang telah dibuat oleh peserta didik di kelas 2 itu sesuai tidak dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu apa enggak gitu. Hmm, Terus, apakah semua setuju dengan adanya kesepakatan kelas tersebut dengan orang tua kelas 2? Saya rasa sudah sih Bu. Bahkan ada beberapa orang tua yang menginisiasi mengadakan tim keamanan yang anggota-anggotanya itu anak-anak kami di kelas 2. Tapi, kenapa masih ada orang tua yang masuk ke dalam kelas ya? Apakah ibu tidak merasa terganggu? Saya itu sudah menanyakan secara langsung kepada orang tua tersebut agar bisa memandirikan anaknya dan tidak harus masuk ke dalam kelas. Sampai-sampai menunggunya sampai akhir loh Bu itu. Terlebih dalam mengerjakan tugas, dia itu sering sekali membantu anaknya. Tidak secara mandiri anaknya mengerjakan tugas. Begitu ya. Nah, dengan adanya orang tua yang masuk ke dalam kelas, apakah tidak akan muncul kecemburuan sosial, Bu Mei? Pasti ada Bu kalau kecemburuan sosial, tapi ya saya sudah angkat tangan Bu, sudah beberapa kali dikasih tahu, sudah beberapa kali diinformasikan, tetap orang tua murid itu tidak bisa meninggalkan anaknya, sehingga ya saya tidak bisa seoriginal mungkin untuk mengajar sesuai apa yang saya rencanakan, sesuai apa yang saya harapkan. Bahkan setelah orang tua yang lain melihat orang tua tersebut berada di dalam kelas dan mengerjakan tugas anaknya itu, mereka ingin ikut-ikutan belajar di dalam kelas menemani anaknya. Gitu ya. Terus apakah Bu Mei nyaman dengan keberadaan orang tua murid di kelas? Sejujurnya saya tidak nyaman Bu, karena keoriginalan saya dalam mengajar itu terhambat. Takutnya ada sikap yang saya kemukakan kepada anak-anak itu tidak berkenan di hati beliau. Dan semua ide dan gagasan yang saya ingin terapkan kepada anak-anak itu rasanya ada yang mengganjal karena ada yang melihat saya mengajar. Padahal sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, sering sekali mengingatkan kepada peserta didik saya untuk mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat gitu loh. Jadi setiap hari Bu Mei itu kayak disupervisi gitu ya, dipantau terus sama orang tua murid?
Iya, betul sekali Bu, itu setiap hari saya terus dilihatin, terus ditungguin gitu, karena memang tidak bisa meninggalkan anaknya katanya. Terus apakah bisa diatasi untuk kedepannya, Bu Mei? Mudah-mudahan saya bisa mengatasinya ya Bu ya. Terus langkah apa yang akan Bu Mei tempuh untuk mengatasi permasalahan ini? Kemungkinan saya akan lebih tegas kali ya Bu ya, dan mengumpulkan kembali orang tua murid saya mengenai permasalahan tersebut dan semoga cepat selesai. Terus apa mungkin ada yang bisa menghambat rencana tersebut? Terus antisipasinya nanti Bu Mei apa? Mudah-mudahan sih tidak ada hambatan ya Bu ya, tapi ketika pun ada hambatan, saya akan mengantisipasinya dengan menggunakan plan B untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagus tuh kalau begitu. Nah, apakah sejauh ini percakapan kita masih sesuai dengan harapan Bu Mei dan bisa membantu Bu Mei dalam memikirkan solusi dari diri Bu Mei sendiri? Bisa sih Bu, tapi ya kita coba ya Bu ya. Terima kasih Bu Rinda. Semoga semuanya yang kita rencanakan itu berjalan lancar dan apa yang akan menjadi tujuan akan segera tercapai. Ya, saya doakan semoga rencana Bu Mei lancar dan tetap semangat ya Bu Mei. Terima kasih Bu Rinda. Oh ya, saya sudah masuk kelas. Saya ke kelas dulu ya Bu Rinda ya. Iya, Terima kasih baik. Bu Rinda. Silakan Bu Assalamualaikum. Mei. Waalaikumsalam.